Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina dan dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Muhammad Syaferi Adi Ardani, STB 3916, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu BLU atau Badan Layanan Umum dalam rangka penyelesaian tugas akhir ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang diampu oleh dosen Ibu Nanik Pangestuti. BLU atau Badan Layanan Umum merupakan suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip efisiensi dan produktivitas yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen, ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Badan Layanan Umum atau BLU diharapkan instansi tersebut dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum atau BLU. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintah lebih otonom di bidang keuangan. Pada tahun 2012 dikeluarkan PP nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23 tahun 2005. Selanjutnya, apa sih tujuan BLU itu? Tujuan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Kemudian asas BLU. Apa sih asas BLU itu? Di antaranya ada satu, yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolanya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Selanjutnya nomor 2 yaitu BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah, daerah sebagai institusi induk. Karena BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, negara, lembaga, atau pemerintah daerah, maka status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian, negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjukkan untuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya nomor 3 yaitu BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek 1. Kontinuitas dan pengembangan layanan. 2. Daya beli masyarakat. 3. Asas keadilan dan kepatutan. Dan yang keempat yaitu kompetisi yang sehat. Selanjutnya yaitu karakteristik BLU. Berdasarkan uraian dan pengertian asas BLU tadi, dapat kita lihat bahwa ciri dari karakteristik BLU adalah yang pertama yaitu berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak mengutamakan mencari keuntungan. Yang keempat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tidak dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Selanjutnya yaitu syarat BLU. Satuan-satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU.
apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administrasi berikut ini. Yang pertama, persyaratan substantif, yaitu instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang atau jasa layanan umum, contohnya pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, contohnya otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Selanjutnya yang kedua itu pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Contohnya pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Yang kedua yaitu persyaratan teknis. Yang pertama ada kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua yaitu kinerja keuangan Satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Selanjutnya yaitu persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut. Yang pertama yaitu pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pola tata kelola. Yang ketiga rencana strategi bisnis. Yang keempat laporan keuangan pokok. Yang kelima standar pelayanan minimal. Dan yang keenam adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian kita membahas tentang pembinaan BLU. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat PPK BLU memberikan bimbingan, asistensi, dan konsultasi dalam penyusunan tarif atau pola tarif, menyelenggarakan pembahasan pengkajian usulan tarif atau pola tarif, dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan usulan tarif atau pola tarif instansi PKBLU. Bimbingan teknis berupa pemberian bimbingan dalam rangka penyusunan persyaratan administratif bagi Satker yang akan mengajukan usulan menjadi Satker yang menerapkan PKBLU dan bimbingan teknis bagi Satker yang menerapkan PKBLU seperti pembuatan rencana bisnis dan anggaran atau RBA, tarif, dan remunerasi. Kemudian Ditjen Perbendaharaan melakukan pembinaan secara langsung, antara lain yang pertama yaitu memberikan arahan terkait dengan pengelolaan keuangan BLU, menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi Satker BLU dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian menyelenggarakan helpdesk sebagai sarana bagi Satker BLU dalam menyampaikan berbagai permasalahannya terkait dengan implementasi PKBLU. Pengelolaan keuangan PKBLU sesuai pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005 dalam perencanaan dan penganggaran BLU melakukan beberapa hal berikut ini. Seperti dalam pasal 10 yang menyebutkan bahwa 1. BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian yang kedua, BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategi bisnis. Yang ketiga, RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Yang keempat, RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBN atau APBD. Pasal 11 BLU mengajukan RKA kepada menteri, pimpinan, lembaga, atau kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD. 2. RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang dihasilkan. 3. RBA BLU yang telah disetujui oleh pemerintah atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari
Yang keempat yaitu Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKKL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN dan APBD. BLU menggunakan APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Kemudian contoh Badan Layanan Umum di Indonesia. Sebagaimana telah kita uraikan tadi, BLU merupakan suatu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada umumnya, contoh instansi pemerintah yang merupakan Badan Layanan Umum di Indonesia adalah rumah sakit dan universitas atau perguruan tinggi negeri atau PTN selaku penyelenggara pendidikan. PTN yang berstatus BLU ada diantaranya Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Terbuka. Lalu apakah semua perguruan tinggi negeri berstatus BLU? Ini dijelaskan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Jadi BLU adalah instansi lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan berdasarkan aturan di atas, tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU. Ada juga yang berstatus sebagai badan hukum. Penentuan status perguruan tinggi tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Mungkin rekan-rekan dan penonton sekalian cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu Badan Layanan Umum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.